Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik para mahasiswa, ini adalah kelas perpetaan kita sampai pada perkuliahan minggu keempat tentang proyeksi peta. Ya. Permukaan bumi itu secara umum memiliki permukaan yang melengkung, ya. Tidak memungkinkan untuk dapat dibentangkan menjadi bidang datar sempurna tanpa mengalami perubahan atau distorsi, ya. Jadi hasil survei dan pemetaan yang dipetakan di bidang datar itu pasti akan mengalami perubahan atau ya distorsi. Proyeksi peta merupakan satu fungsi yang merealisasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan satu kurva, ya, yang berupa bola atau elipsoid ke koordinat titik yang terletak di bidang datar. Ya, proyeksi peta adalah satu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik di bumi dan di peta, serta merupakan satu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar. Ya, syaratnya ada 3. Bentuk, luas permukaan, dan jarak satu titik dengan titik lainnya di permukaan bumi yang diubah itu harus tetap, ya. Jadi hakikatnya satu peta yang ideal adalah apabila peta tersebut mempunyai luas, bentuk, arah serta jarak yang benar, ya. Maaf sebentar, saya mengecilkan AC dulu, ya, oke. Nah, namun, ya kan, untuk dapat memenuhi ketiga-tiga syarat itu sekaligus, ini merupakan sesuatu yang susah, ya, atau tidak mungkin gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan, ya. Untuk memenuhi satu saja dari syarat tersebut, ya, untuk seluruh bola dunia juga merupakan satu hal yang tidak mungkin. Kadang hanya dapat dipenuhi satu syarat saja dan hanya untuk sebagian kecil daripada muka bumi, ya. Jadi intinya bahwa merubah bidang lengkung menjadi bidang datar akan mengalami distorsi, ya. Nah, jadi setiap jenis proyeksi peta ini pasti ada segi-segi kebaikannya dan pasti ada kelemahannya, ya. Sesuai dengan tujuan peta itu akan dibuat dan bagian daripada muka bumi yang digambarkan. Nah, ini syarat geometrik peta, ya. Yang pertama, jarak antara titik-titik di atas peta harus sesuai dengan jarak realitasnya di permukaan bumi, ya. Kemudian luas area atau wilayah satu unsur di dalam peta juga harus sesuai dengan luas wilayah yang sebenarnya. Kemudian sudut atau arah satu garis di atas peta sesuai dengan arah di permukaan bumi, ya. Kemudian yang terakhir, bentuk unsur di peta atau poligon itu sesuai dengan bentuk di permukaan bumi, ya. Kesemuanya ini pasti dengan menggunakan skala. Kemudian, ya, apa kesalahan-kesalahan proyeksi? Ada kesalahan luas, kesalahan jarak, dan kesalahan bentuk maupun arah. Ya. Nah, untuk mengurangi kesalahan atau cara mengurangi kesalahan sekecil mungkin untuk dapat memenuhi salah satu dari syarat peta yang ideal itu, yaitu dengan membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak luas. Kemudian memilih bidang proyeksi yang sesuai dengan daerah yang dipetakan atau menggunakan bidang yang dapat didatarkan, ya. Kalau bidang datar itu zenital, kerucut konikal, kemudian silinder itu silindrikal. Ya, ini sebagai contoh ada gambar ini, ya. Oke, jadi ini A, B, ada bidang A, B, C, D, dan ada arah, ya, atau titik, ya, titik X dan Y. Nah, syarat idealnya luas ABCD itu tetap. Kemudian bentuknya juga harus tetap dan jarak X dan Y ini juga harus tetap. Tapi kan tidak mungkin dapat dipenuhi ketiga-tiganya. Nah, oleh karena itu, ya, kita masuk kepada jenis proyeksi peta. Ya. Dalam memilih proyeksi peta itu tergantung pada bentuk, letak, dan luas daerah yang dipetakan.
serta ciri-ciri tertentu atau ciri-ciri asli yang akan dipertahankan. Ya, kalau ingin sifat asli yang dipertahankan menggunakan proyeksi ekuivalen, ya. Jadi luas di atas peta sama dengan luas di permukaan bumi. Kemudian dengan proyeksi konform itu jarak di atas peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Kalau proyeksi equidistant itu luas di atas peta sama dengan luas di permukaan bumi, ya. Jadi intinya kalau jarak di atas peta itu sama dengan jarak di muka bumi dikalikan dengan skala. Nah, kemudian kalau dilihat dari macam-macam bidang proyeksi, ada proyeksi azimutal, menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Kalau kerucut, menggunakan bidang kerucut atau dapat didatarkan tanpa kerusakan, ya. Kemudian kalau proyeksi silinders, menggunakan bidang silinders sebagai media proyeksi. Nah, kalau dilihat dari karakteristik singgungan antara bidang proyeksi, bidang datumnya, ada yang dinamakan proyeksi menyinggung, ada proyeksi memotong, kemudian ada proyeksi tidak memotong dan tidak menyinggung. Kemudian menurut kedudukan garis karakteristik atau kedudukan bidang proyeksi terhadap bidang datum, ya, ada proyeksi normal. Kalau normal itu apa artinya? Yaitu sumbu simetri itu berhimpit dengan sumbu bumi. Kalau miring, sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi. Nah, kalau transversal itu sumbu simetri tegak lurus dengan sumbu bumi. Nah, kalau proyeksi ekuatorial, sumbu simetri itu terletak pada ekuator. Nah, selanjutnya, tentang proyeksi azimutal atau zenital. Ya, ini adalah proyeksi, dia menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Nah, proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Ya, proyeksi ini menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksi. Nah, jadi proyeksi azimutal normal ini cocok untuk memproyeksikan daerah kutub. Nah, kemudian ciri-ciri proyeksi azimutal. Garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Kemudian garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris, dia mengelilingi kutub, ya. Kemudian ada sudut antara garis bujur yang satu dengan lainnya pada peta itu besarnya sama. Kemudian seluruh permukaan bumi, ya, jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Nah, kemudian proyeksi azimutal ini dibedakan menjadi 3. Ada azimutal normal, ada azimutal transversal, dan ada azimutal oblik. Ya. Ya. Nah, ini tadi. Kalau azimutal normal, bidang proyeksinya menyinggung kutub. Ya, ini gambar yang pertama. Nah, kalau azimutal transversal, bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Ini gambar yang tengah. Nah, kalau azimut oblik, itu bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Ini gambar yang ketiga ini, ya. Ya, kemudian kita lihat jenis-jenis proyeksi azimutal, ya. Menurut titik sumber proyeksi, ya, ada azimutal gnomonik. Ini pusat proyeksinya ada di titik pusat bola bumi, ya. Jadi ekuator itu tergambar hingga tak terbatas. Lingkaran paralel berubah ke arah luar, mengalami pembesaran yang cepat, dan ekuator tidak mampu digambarkan karena pembesaran tak terhingga. Pada daerah lintang 45 derajat akan mengalami pembesaran sebanyak 3 kali.
Oke, selanjutnya proyeksi asimutal stereografik itu apa? Titik sumber proyeksi di kutub berlawanan dengan titik singgung bidang proyeksi dengan kutub bola bumi. Jadi jarak antara lingkaran paralel itu tergambar semakin membesar ke arah luar. Ya. Nah, ini yang ketiga ya, proyeksi asimutal yang ortografik ya. Ini menggunakan titik yang letaknya tak terhingga sebagai titik sumber proyeksi. Akibatnya sinar proyeksinya sejajar dengan sumbu bumi. Kemudian lingkaran paralel akan diproyeksikan dengan keliling yang benar atau equidistant ya. Jarak antara lingkaran garis lintang akan semakin mengecil bila dia semakin jauh dari pusat ya. Jadi itu tadi ya, ada proyeksi asimutal itu macam-macam, ada ortografik ya, kemudian gnomonik dan sebagainya ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke proyeksi kerucut ya. Proyeksi kerucut ini diperoleh dengan memproyeksikan globe pada kerucut yang menyinggung atau memotong globe kemudian dibuka sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Ya. Proyeksi kerucut ini sebetulnya adalah pemindahan garis meridian dan paralel dari satu globe ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok dengan memproyeksikan daerah lintang miring atau lintang tengah atau miring. Ya. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah-daerah di lintang 45 derajat. Oke, nah sama seperti proyeksi asimutal, proyeksi kerucut juga ada kerucut normal, ya. Kemudian ada kerucut transversal, ya. Kemudian ada kerucut oblik atau miring, ya. Kalau normal dia garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada satu paralel atau paralel standar ya. Kalau transversal sumbu kerucutnya tegak lurus dengan sumbu bumi. Kalau miring sumbu kerucut terhadap sumbu bumi itu bentuknya miring